Assalamualaikum sahabat terkasih. Aku ingin berbagi cerita tentang seseorang yang kesurupan setelah pulang haji. Aku sedang berada di rumah tersebut. Temanku ini baru aja pulang haji bersama anaknya. Anaknya ini masih di atas pesawat sudah mulai kesurupan. Setelah tiba di darat, itu semakin menjadi-jadi kesurupannya. Begitu juga setelah sampai di rumah itu benar-benar heboh. Dia berlaku seperti orang sedang melakukan ibadah haji. Semua pajang-pajangan itu diambil langsung dilempar sambil berkata, melempar jumroh. Kemudian asik dengan zikir, la ilaha illallah. Terus baca ayat-ayat pendek, asik sendiri. Jadi kesurupannya itu, kalau orang bilang sih, seperti kerasukan jin Islam. Berbagai-bagai orang ahli di bidang kesurupan udah didatangkan. Tiba-tiba saja bapaknya berkata sama saya, Ibu Maya, mohon bantu kirimkan Al-Fatihah untuk anak saya yang sedang kesurupan. Baik Pak, kata saya kan. Lalu saya pun ambil tempat duduk sambil aku katakan kepada Allah, ya Allah, Al-Fatihah ini aku tujukan untuk anak bapak tersebut yang sedang kesurupan. Semoga menjadi jalan bagi kesembuhan anak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya pun menundukkan kepala dengan membaca Al-Fatihah. Tidak mengira anak yang tadinya sedang berkeliaran keliling-keliling sambil kayak orang kesurupan kayak begitu, tiba-tiba duduk dan menundukkan kepalanya di atas lututku. Aku tetap melanjutkan bacaan Al-Fatihahku. Dan setelah selesai membaca Al-Fatihah, aku berdialog dengan Allah. Ya Allah, kok bisa seperti ini? Dia itu baru pulang haji. Kenapa malah jadi kesurupan? Salahnya itu di mana? Tiba-tiba saja anak yang tadi sedang meletakkan jidatnya ini di lututku sambil bersimpuh di hadapan aku yang sedang duduk di kursi, berdiri. Pada saat dia berdiri itu, jinnya berkata kepadaku, orang tua anak ini menginginkan anak ini sembuh dan saya menolong dia agar bisa sembuh. Jin Islam ini ingin berbuat baik. Anak ini berkali-kali OD dan segala macam cara telah dilakukan orang tuanya untuk kesembuhan anak ini dari ketergantungan narkoba. Tapi tetap saja berkali-kali didapatkan anak ini OD. Bahkan telah dimasukkan ke pesantren segala macam, tetap saja kayak begitu, sehingga orang tuanya akhirnya membawa anak ini untuk pergi haji. Ternyata jin ini mengetahui niat orang tua tersebut agar anak ini sembuh. Dan dia ingin menolong dengan cara dia kuasai anak itu. Dia masuk ke tubuh anak itu sehingga anak itu tidak punya pemikiran akan ketergantungan obat-obatan. Aku sampai kaget mendengar pernyataan jin tersebut. Kemudian dia jalan sambil tertawa terbahak-bahak. Anak itu berkata, itu Bu Maya adalah anteni saya. Saya memikirkan bagaimana caranya untuk menolong anak itu. Saya datangi ibunya dan saya katakan, Ibu, jika sekiranya anak ini dalam keadaan kesurupan 1 bulan saja, itu darahnya mulai bersih dari ketergantungan. Dan mudah-mudahan dia setelah itu akan melupakan ketergantungannya akan narkoba. Dia jawab, ya nggak bisa lah Bu Maya. Siapapun orang tuanya tidak menginginkan anaknya seperti ini. Orang tua mana Bu yang tega melihat anaknya sampai 1 bulan dalam keadaan kesurupan? Ini nggak ada. Saya tidak mau. Saya akan berusaha menyembuhkan anak saya dari ketergantungan narkoba dan dari kesurupan ini. Setelah saya mendapat jawaban dari ibu tersebut, sudah. Pokoknya saya telah berusaha menyampaikan apa maunya jin tersebut. Waktu dia mengatakan bahwa dia menguasai anak itu, aku sempat berkata sama dia, tidak mungkin orang tuanya akan membiarkan dia kesurupan seperti ini. Karena itu, silahkan keluar, biarkan orang tuanya mencari jalan untuk kesembuhan anaknya. Dia tantang saya. Emang kamu bisa menjamin? Kalau kamu bisa jamin, saya keluar
Dia ngomong begitu, saya kaget. Karena jangankan saya yang orang awam, dokter pun yang ahli di bidang narkoba akan sulit menjamin anak itu akan bebas dari ketergantungan narkoba. Jadi saya tidak jawab bahwa saya akan jamin. Ya, karena saya tidak punya ilmu dan pengetahuan untuk membebaskan anak ini dari ketergantungan. Oleh sebab itulah saya datangin orang tuanya tersebut. Saya melakukan nego atas keinginan Jin tersebut kepada orang tuanya. Ternyata orang tuanya nggak setuju. Saya bilang ya, saya telah mengusahakan. Tapi karena nggak setuju ya, saya nggak punya jalan. Silakan orang tuanya melanjutkan penyembuhan untuk kesurupan dan narkoba anaknya. Anak itu masih berkeliling-keliling. Pajangan-pajangan orang tuanya itu udah berserak-serakan di lantai. Saya mau ngerapiin barang-barang yang berserakan di lantai tersebut. Begitu saya baru mulai, tiba-tiba saja anak itu datang dari belakangku, melompat langsung menyekek leher. Karena dia marah, jinnya itu, karena saya tidak mengusahakan agar dia bisa menguasai anak itu selama 1 bulan. Langsung dia cekik, orang pada teriak semua dan melepaskan tangan anak itu. Itulah sebuah sisi dari kehidupan makhluk jin tersebut. Dia ingin berbuat baik, tapi caranya tidak cocok dengan kebutuhan manusia. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat, bahwa cara berpikir mereka itu beda dengan kita. Cara penyelesaian masalahnya juga beda dengan kita. Terkadang mereka mau ikut campur dengan urusan manusia, ya seperti itu. Jadi keinginan dia untuk berbuat baik itu tertolak karena tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia yang lebih menginginkan sesuatu yang lebih sempurna untuk kehidupan. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat. Mudah-mudahan kita mampu memetik hikmah dari peristiwa tersebut. Semoga kita dilindungi Allah dari kemudaratan hubungan tersebut. Semoga kita selalu selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Sehingga kita selamat di akhirat bertemu dengan Allah, Rasulnya, dan orang-orang terkasih. Amin. Ya Rabbal Alamin.